Anjir. Yo, what's up guys? What's up? Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Teja Kurniawan. Saya merupakan mahasiswa dari Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Nah, di video kali ini saya akan mencoba membahas sebuah film yang berjudul Beyond Borders, yang dimana menurut saya film ini banyak sekali mengandung atau mengangkat isu-isu HI dan juga kayak fenomena-fenomena hubungan internasional. Beyond Borders sendiri merupakan sebuah film dengan genre drama romansa, yang dimana film ini pertama kali ditayangkan tahun 2003, bercerita tentang kisah cinta antara seorang wanita yang bernama Sarah dan juga seorang dokter relawan volunteer gitu yang bernama Dr. Nick. Kalau berbicara tentang jalan ceritanya sebenarnya lumayan rumit dan kayak pokoknya rumit banget gitu. Jadi untuk mempersingkat videonya aku lanjut aja ke inti pokok bahasannya, yaitu mengenai isu apa aja yang terkandung dalam video ini, yaitu isu HI apa aja. Di sini aku sudah menyimpulkan 3 isu utama yang dibahas dalam video tersebut. Yang pertama yaitu human security, yang kedua yaitu national security, dan yang terakhir yaitu social disparity atau racial disparity. Yang pertama mengenai human security sendiri. Seperti yang kita ketahui, human security itu merupakan sebuah konsep atau pendekatan dalam mengkaji sebuah isu dari sudut pandang human sendiri, keamanan mereka sebagai manusia sendiri. Nah, dalam film tadi sudah disebutkan bahwa ketika Sarah atau wanita yang jatuh cinta sama Dr. Nick tadi, ketika dia mengunjungi Afrika dan dia melihat kayak banyak banget kayak manusia-manusia di situ atau orang-orang Afrika di situ yang kelaparan, yang dimana ketika mereka misalnya ditimpa suatu penyakit, kayak obat dan vaksin itu belum ada gitu loh. Jadi kayak security mereka dari sudut pandang kesehatan itu tidak aman. Nah, itu yang pertama kan. Terus selain dari kesehatan dan juga dari food supplies-nya di situ juga nggak ada. Jadi kayak kalau mereka pun kayak makan itu harus berebut gitu loh. Ketika di video tersebut ditampilkan misalnya ketika orang-orang Eropa atau orang kulit putih di negara asalnya di Inggris misalnya, mereka bisa menikmati minum-minuman dan kayak makanan pesta dan lain-lain. Sementara orang-orang di Afrika tersebut mereka untuk makan aja susah gitu. Dan selain itu yang terakhir menurut aku yang juga penting sih di Afrika sendiri itu mengenai gender equality. Sebenarnya itu lainnya dikit banget di filmnya. Cuman itu merupakan salah satu isu HI yang cukup signifikan di Afrika, di mana perempuan akan kehilangan value-nya sebagai perempuan ketika sudah melewati usia 18 tahun. Jadi kalau misalnya kamu usianya sudah lewat dari 18 tahun, kayak kalian dianggap udah gak layak dinikahi gitu karena sudah terlalu tua gitu kan. Selain itu, human security tersebut juga ditayangkan bagaimana kondisi di Kamboja. Pada saat itu settingnya mengangkat perang Kamboja kan antara pemerintah dan juga kayak pemberontak gitu. Dijelaskan bahwa masyarakat di situ tuh selalu di bawah ancaman peperangan dan juga kayak tembak-tembakan antara pemerintah dan rebel. Dan terakhir itu masyarakat di China sebenarnya sama sih kayak di Kamboja, di mana mereka terancam keselamatannya hanya karena perang antara pemerintah dan juga kayak pihak luar gitu. So that's all basically yang berkaitan dengan human security. Yang kedua, isu HI yaitu national security. Nah, ini berkaitan dengan di scene yang Kamboja tadi, di mana pemerintah yang pada saat itu notabene komunis ya, mereka itu constantly berhadapan dengan yang namanya pihak lawan yang notabene di backup sama Amerika. Jadi kayak Amerika tuh mereka nggak mau yang namanya ideologi komunis berkembang di Kamboja. Akhirnya dia nge-support dan juga nge-backup rebel di situ. Akhirnya mengancam national security dari Kamboja sendiri. Dan yang ketiga mengenai isu HI sendiri itu social disparity atau racial disparity. Ini secara umum aja sih digambarkan kalau Afrika versus orang-orang Europe yang notabene kulit putih umumnya misalnya. Sangat kayak kentara gitu perbedaannya. Misalnya mertua Sarah sendiri gitu, yang merupakan aktor utama di sini, mertuanya tuh kayak ketika dia lagi menggalang dana untuk membantu orang-orang kelaparan di dunia, dia masih bisa berpesta ria, makan sepuas-puasnya, minum minuman keras dan lain-lainnya. Pokoknya itu ya pesta. Ketika di benua lain, yaitu benua Afrika, orang kayak masih kelaparan dan bahkan mati karena penyakit yang notabene vaksinnya udah di mana-mana, misalnya kayak kolera atau misalnya kayak diare misalnya. Penyakit-penyakit yang sebenarnya sangat sepele, cuman karena ada disparity di situ mengenai supply dari obat-obatannya, akibatnya kayak nyawa mereka jadi sia-sia gitu. Tadi kita udah bahas isu apa aja yang diangkat dalam film tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke organisasi internasional yang terkait di dalamnya. Menurut aku ada beberapa sebenarnya yang dimention, tapi yang paling signifikan dan juga yang paling penting perannya itu ada 3. Yang pertama yaitu PBB, yang kedua yaitu Oxfam, yang ketiga yaitu Relief International. PBB sendiri itu yang paling banyak bergerak itu adalah United Nations
High Commissioner for Refugees atau UNHCR, yang dimana merupakan sebuah badan di PBB yang banyak menangani dan juga membantu para refugees. Pokoknya intinya orang-orang yang membutuhkan tempat tinggal baru gitu, atas dasar korban perang, atau pokoknya yang intinya keselamatan mereka sebagai manusia terancam. Jadi kayak UNHCR itu banyak membantu di situ. Misalnya ketika Sarah kemudian memutuskan untuk bergabung dengan UNHCR dan kayak membantu atau kayak mempermudah masuknya barang-barang untuk membantu para refugees, misalnya kayak di Kamboja. Nah, itu perannya PBB, mempermudah masuknya barang-barang dan juga kayak directly go there dan kayak nge-observe apa aja sih masalahnya dan kemudian mereka bahas di councilnya. Yang kedua yaitu organisasinya, yaitu Oxfam. Nah, Oxfam sendiri asalnya kalau nggak salah dari Inggris, yang dimana mereka bakalan bekerja sama secara global bersama-sama untuk mengurangi atau menekan angka kemiskinan. Diceritakan di film tersebut bahwa Dr. Nick merupakan salah satu anggota dari Oxfam sebagai seorang dokter yang ngebantu orang-orang sakit di Afrika dan juga kayak Kamboja dan lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu organisasi yang terlibat yaitu Relief International, yang merupakan humanitarian non-profit agency that provides emergency relief, economic rehabilitation, development assistance, and program services to vulnerable communities worldwide. Nah, dalam film tersebut, Relief International ini sebenarnya diceritakan dikit banget ya, kayak di awal film sendiri, yang dimana mertua dari Sarah itu mengadakan aid, kayak penggalangan dana atas dasar Aid Relief International. Dan setelah aku search, ternyata memang ada yang namanya Relief International itu, yang dimana mereka itu sebagai INGO untuk membantu orang-orang yang basically kayak vulnerable, misalnya kayak orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang banyak terserang penyakit atau dan lain sebagainya. Nah, lanjut ke poin ketiga yang bakal aku bahas, yaitu mengenai aspek relevan terkait tata kelola global dalam film tadi. Ada 3 hal yang paling penting menurut aku. Yang pertama yaitu bagaimana Amerika sebagai aktor internasional ikut campur dalam hal untuk menyeimbangkan kekuatannya. Dan juga lebih lanjut dijelaskan bahwa Amerika ikut membantu kayak pasukan senjata, makanan, obat untuk masyarakat yang vulnerable di Kamboja supaya mereka bisa survive ketika perang sipil Kamboja itu berlangsung. Nah, aspek kedua yang berkaitan dengan tata kelola global ini diceritakan bagaimana OI, organisasi internasional misalnya kayak UN, Oxfam atau Relief International bekerja sama dengan aktor-aktor terkait, misalnya kayak pemerintah lokal dalam hal membantu orang-orang korban perang atau misalnya orang-orang yang membutuhkan makanan, membutuhkan obat-obatan. Dan di situ dapat kita lihat bagaimana OI memegang peranan yang sangat penting dalam hal tata kelola global sendiri, yaitu mereka bisa secara langsung membantu orang-orang yang membutuhkan. Tata kelola global yang ketiga atau yang terakhir yaitu bagaimana kemudian aktor-aktor internasional tersebut bisa kayak bernegosiasi dengan orang-orang aktor-aktor lain, misalnya kayak pemerintah lokal atau misalnya rebel, in order untuk mencapai apa yang mereka mau. Nah, misalnya di dalam film tersebut diceritakan bahwa bagaimana Nick kemudian bernegosiasi dengan pemerintah Afrika supaya suplai medicine dan juga suplai kayak makanan dan bantuan-bantuan lain itu bisa dipermudah gitu. Pokoknya intinya diplomasi atau dalam hal bernegosiasi itu memegang peranan yang cukup penting dalam hal tata kelola global. Oke teman-teman semuanya, sekian dulu video untuk kali ini. Semoga review tadi atau bahasanya aku bahas tadi bisa dimengerti dengan jelas. Soalnya kadang gue pokoknya itu, semoga videonya bermanfaat dan semoga review dan juga pokoknya apa yang aku bahas di video ini bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan oleh teman-teman semuanya. Semoga yang aku jelasin mengenai OI, mengenai kayak human security dan kayak isu-isu lainnya itu bisa dengan jelas kayak bermanfaat bagi orang lain. Dan semoga pandemi corona cepat berakhir. Bye guys.